teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Hendry di sini. Dan hari ini kita mau membahas tentang Laravel Routing 2020 bersama Pak Hendry di sini. Sebelum itu, motivasi kita hari ini adalah tidak peduli seberapa baik atau buruknya kehidupanmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memiliki satu hari lagi. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas konsep MVC, yaitu routing, controller, view, model, dan database. Nah, langkah pertama di dalam konsep MVC adalah routing, di mana routing ini nanti yang menentukan kemana arahnya controller. Nanti controller ini berfungsi untuk menyimpan ke dalam database yang nanti dioperasikan oleh model. Nah, di controller inilah semua fungsi-fungsi yang nanti kita perlukan kita buat di controller. Kemudian baru kita desain view-nya. View ini yang nanti dilihat oleh pengguna atau browser. Ada 6 buah route method di dalam Laravel. Yang pertama itu ada namanya get, yang kedua itu ada post, yang ketiga itu ada put, yang keempat ada delete, yang kelima ada patch, dan keenam ada option. Nah, biasanya Laravel itu menggunakan route dua kali, kemudian get, ini ya get ya, kemudian ada URL-nya, kemana arahnya, kemudian callback-nya, nah ini ya, jadi kemana nanti ketika URL ini diklik, nanti dia arahnya kemana ya. Nah, apa perbedaan antara get, post, put, delete, patch, dan option? Nah, kalau get, ketika Anda ingin cepat mendapatkan konten dari sebuah URL, ini menggunakan get. Kalau post, ketika Anda ingin menginsert atau menambahkan data ke dalam database, nanti menggunakan post. Kemudian, kalau put itu untuk mengupdate beberapa data ke dalam database. Ini menggunakan put. Ini khusus untuk mengupdate. Kemudian delete untuk menghapus data. Kalau patch ini gunanya ketika Anda ingin mengupdate file tunggal. Kemudian option ketika Anda ingin menampilkan opsi yang tersedia untuk resource yang ditentukan. Nah, untuk penulisannya bisa berupa seperti ini ya. Ada get, post, put, patch, delete, atau option. Nah, untuk penerapannya, silakan teman-teman membuka project penjualan pada seri sebelumnya atau episode sebelumnya. Kita sudah menginstal Laravel. Jadi bagi teman-teman yang belum menginstal Laravel, silakan install dulu. Petunjuknya ada di deskripsi di bawah. Nah, setelah kita install Laravel, untuk menjalankan Laravel, kita pastikan dulu XMPP control panel kita terbuka, kemudian start Apache dan MySQL. Nah, ini tujuannya supaya web server kita berjalan dengan baik ya. Jadi kita pastikan dulu di sini Apache-nya hijau dan MySQL-nya juga indikatornya hijau. Ya, dengan menekan tombol start di tombol ini ya. Ada tombol start. Nah, setelah dia berubah menjadi hijau, barulah kita membuka Visual Studio Code kita di komputer. Nah, kita buka file open. Kita cari project penjualan yang sudah kita buat di episode sebelumnya. Kemudian klik tombol open. Maka dia akan membuka project penjualan di VS Code. Nah, untuk mencari routingnya atau mencari routes-nya ada di folder routes. Kemudian ada di web
php. Nah, ini adalah routingnya ya, dimana pertama kali ketika Laravel membuka, ini adalah membuka halaman welcome. Untuk menjalankan Laravel, silahkan klik tombol view, pilih terminal. Di sini ada namanya view terminal. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan php artisan server. Nah, maka di sini ada keterangannya Laravel Development Server started. Jadi sudah dimulai. Nah, untuk mengakses halamannya tinggal kita kopikan http 127.0.0.1.28000 ini kita copy ke dalam browser kita. Jadi silakan teman-teman buka Google Chrome, kemudian pastekan di sini. Nah, maka dia akan membuka halaman yang sudah kita desain di episode sebelumnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat lagi Visual Studio Code kita. Oke. Kita buka yang web.php ini ya. Nah, di sini ada root.2.2 get, kemudian ada garis slash ini ya. Nah, ini artinya menu home-nya ya. Jadi dia akan mengarahkan ke dalam halaman welcome. Di manakah halaman welcome? Ada di resources, ada di view, ada di welcome. Nah, di sini dia akan menampilkan halaman home, di mana di sini ada extend. Extend ini dia akan menampilkan layout.main. Layout ini ada di folder layout, ada di main.blade. Nah, ini ya. Ini adalah template-nya yang kemarin kita kopikan. Kemudian di welcome ini ada home. Nah, home ini ya, kontennya ya. Di sini ada kontennya, ada tulisan home. Kita lihat di sini ada home ya. Dimana yang atas layout.main ini kita lihat di main.blade. Nah, ini ya. Di sini sudah ada layout.navbar untuk navigasi atasnya. Yang atas ini ya. Dan ada footernya. Footernya ada di layout.footer. Ini ada di footer.blade.php. Nah, ini ya. Nah, langkah berikutnya kita buka kembali di routes, ada di web.php. Di sini ya. Nah, kita bisa menambahkan beberapa routes di sini, kita kopikan, Ctrl C. Kemudian pastekan Ctrl V. Nah, contoh di sini kita tambahkan hello. Kemudian di sini kita ganti return view-nya, kita hapus. Kita ganti return hello kawan. Nah, jadi maksudnya ketika kita membuka hello, garis miring hello ini, maka dia akan memunculkan hello kawan. Kita coba ya, kita simpan Ctrl S dan kita lihat lagi di browser kita. Nah, di samping dari 8000 ini, kita tambahkan garis miring hello. Enter. Oke, di sini hello-nya double L ya. Kita tambahkan hello-nya double L. Oke, maka dia akan muncul di sini hello kawan. Yang ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa membuat dia dinamis ya. Contoh di sini saya kopikan, saya pastekan di bawah. Di sini contohnya saya tambahkan hello, kemudian ada ID ya.
buka kurung kurawal, ID tutup kurung kurawal. Kemudian di sini function, di dalam functionnya kita tambahkan $ID. Ya, di dalam buka kurungnya ditambahkan $ID. Kemudian di sini return-nya kita ganti menjadi hello, kemudian titik $ID. Nah, seperti ini ya. Nah, kita simpan kembali, Ctrl S, dan kita lihat hasilnya di browser kita. Nah, ketika saya mengetikkan hello garis miring Fiona, saya enter, maka di sini akan muncul hello Fiona. Ya, kelihatan ya. Oke. Ketika saya ketikkan di sini garis miring Fiona, maka di sini muncul juga hello Fiona. Jadi ini dinamis sesuai dengan yang kita ketikkan di dalam alamat ya, atau URL-nya. Nah, bisa juga roots itu menggunakan controller ya. Jadi untuk menggunakan controller, formatnya adalah, kita kopikan lagi di sini, Ctrl C, pastikan di bawahnya Ctrl V. Kemudian di sini ada get. Kemudian kita ganti aja hello-nya. Fungsinya kita hapus. Kemudian kita ganti tanda petik controller name add method. Oke, jadi menggunakan get ini ya. Oke, kalau sudah, hapus lagi bawahnya. Oke, titik koma seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi ketika dia membuka halaman tertentu, halaman 1, maka dia akan menuju ke controller name-nya. Nah, untuk membahas controller nanti ada di episode berikutnya. Nantikan episode berikutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya.